I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time. Bathtub, we don't gotta rush now. Never gonna rush now. Our life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwati Hamdia dari kelas 10 IPA 3. Hari ini saya dengan teman-teman saya berada di Ibu Darmayanti punya rumah. Hari ini saya dan teman-teman saya belajar tentang sejarah, yaitu materinya tentang praksara. Saya dan teman-teman saya merasa senang dan bahagia karena bisa belajar tentang materi praksara. Terima kasih kepada Ibu Darmayanti. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pendampingan secara pribadi di SMA Negeri 1 Banda, SMA Negeri 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Bahrain Daudi Ahmad, biasa dipanggil Kurnia. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Banda. Jadi saya di sini mau menjelaskan tentang program yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banda. Program yang terutama itu tentang ramah lingkungan, di mana program tersebut dinamakan dengan Lisa ala Bukitesa, lihat sampah lalu langsung buang ke tempat sampah. Jadi program tersebut mengarahkan siswa untuk bagaimana lihat sampah terus diarahkan langsung buang ke tempat sampah. Jadi dengan adanya program tersebut, lingkungan sekolah menurut saya semakin bersih dan terhindar dari penyakit. Dan manfaat dari program tersebut, siswa diarahkan untuk menjaga kebersihan terus menerus, di mana bisa menjaga kebersihan di sekolah ataupun menjaga kebersihan di luar lingkungan sekolah seperti masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Dan untuk saya pribadi, program Lisa ala Bukitesa sangat worth di sekolah ini, karena sekarang saya jarang sekali melihat sampah berhamburan di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan lapangan, terus tempat apel. Itu sangat worth sekali program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP dari Maluku Tengah, Astria Arsat, yang mengajar pada SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Di sini saya mengajarkan program pembiasaan ramah lingkungan dengan nama programnya adalah Lisa ala Bukitesa, lihat sampah langsung angkat buang ke tempat sampah. Dengan adanya program ini, adanya sampah-sampah berserakan sedikit-sedikit di sela-sela sekolah, misalnya ada di selokan, di lapangan-lapangan, atau ada di sisi-sisi pohon, dapat lebih bersih sehingga sekolah kita juga akan terlihat bersih. Hal ini menunjang dalam pembelajaran. Misalnya saja ketika kelas bersih, maka siswa akan lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, manfaat dari program ini lebih ke arah plastik sampah, di mana ketika kita integrasikan program ini ke dalam pelajaran prakarya, maka sampah-sampah plastik tadi bisa dimanfaatkan untuk pembuatan dompet, keranjang, atau hiasan dinding lainnya, sehingga ini lebih akan sangat berguna. Oke. Ibu Evi kan? Tentang belajar daring dilakukan di sekolah, timbul-timbul apa yang tantangan, hambatan, timbul-timbul apa terkait dengan pembelajaran daring? Ya, untuk pembelajaran daring pada masa COVID ini, peserta didik itu merasa kesulitan dalam bisa lebih komunikatif antara guru dan peserta didik. Oh, jadi cuman sebatas ya, searah begitu ya. Oh, berarti maunya hanya sinkron.
Terus solusinya? Solusinya akhirnya kita mengajukan permohonan untuk diperlakukan SIP untuk setiap jenjangnya itu agar bisa dievaluasi. SIP? Iya. Tatap muka ya? Tatap muka ya. Oke, terus setelah dibuat itu dijalankan hambatannya apa? Hambatannya adalah bagaimana kita merancang pembelajaran yang memang harus lebih mengaktifkan siswa pada proses pembelajaran itu. Jadi benar-benar harus mencari strategi pembelajaran yang memang dapat melibatkan peserta didiklah secara aktif dalam pembelajaran dan berinovasi. Misalkan pada aksi nyata saya kemarin, saya menerapkan pembelajaran kontekstual berbasis media kreatif. Pembelajaran Kontekstual berbasis media kreatif. Jadi siswa di situ dong yang memilih sendiri tema bersama media yang mereka gunakan sebagai hasil proyek. itu berbasis media. Ya, media kreatif. Kalau yang kedua? Untuk merealisasikan dia itu agak sulit. Jadi mungkin terrealisasi hanya kita sebatas sesama guru. Jadi tentang apa? Nilai dan peran guru penggerak. Ya tentang apa tuh? Pembiasaan 5S di sekolah. Solusinya? Solusinya mungkin setelah, karena ini ujian akhir semester Pak, mungkin setelah pas. Berarti belum dilakukan? Iya belum. dilakukan. Iya Oh, sekarang masih Solusinya disosialisasikan ke masih- pimpinan. Salam. Kita kesukul apa menjalankan program 5S? Bisa dah, pakai 5S. Ini 5S ini bagus per katong sama siswa terus yang canggung. Iya dulu itu Aryono, dia sering jarang-jarang omong begitu di kelas. Sekarang sejak pakai 5S dia nggak omong-omong dengan katong lagi. Iya, dan guru-guru justru lebih akrab. Bagus pembiasaan pembiasaan 5S ini bagus per katong. Karena katong sama siswa terus canggung. Iya dulu juga Aryono dalam kelas diam-diam tak pernah omong. Malah sejak pakai 5S itu dia sekarang sudah lebih bergaul dengan katong. Iya, ini juga katong dengan guru kayak sudah lebih akrab bagi kita. Karena pagi-pagi lagi datang sekolah sebagian tangan, senyum. Pas masuk kelas juga ibu guru sering tanya apa kabar. Sebelum mulai pembelajaran. Itu kalau sama siswa SMA 1 itu begitu kok, kayak katong akrab. Iya, lebih bagus deh berbagi. Ayo. Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Hatapayo, CGP dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Tempat saya pengabdian tempat saya di SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Program untuk nilai dan peran guru penggerak saya di sini salah satunya adalah menerapkan pembiasaan 5S di sekolah. Jadi program ini Senyum, Sapa, Salam, Sopan Santun ini merupakan program di mana kita mau menciptakan karakter siswa dan sesama rekan guru agar lebih menjalin tali silaturahmi yang baik pada awal jumpa tiba di sekolah maupun setelah pulang sekolah nantinya. Karena dengan respon positif daripada pembiasaan 5S ini akan memberikan dampak positif juga buat peserta didik kita pada awal pembelajaran karena mereka akan lebih akrab, kemudian lebih ada rasa kekeluargaan antar temannya sebelum masuk di kelas mengikuti proses pembelajaran nantinya. Mungkin itu adalah dampak daripada pembiasaan 5S yang saya programkan nantinya. Mungkin akan lebih terrealisasi setelah kita memasuki tahun ajaran baru 2000. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendamping guru penggerak atas nama Salma Ma'ani, sedang berada di sekolahnya Ibu Salma Ma'ani, CGP asal Maluku Tengah yang berada pada sekolah SMP Negeri 1 Lehitu Barat. Lehitu, ya.
Saya berada di tengah-tengah SMP 1 Lehitu bersama dengan Ibu Salma Ma'ani. Hari ini khusus saya datang untuk melaksanakan pendampingan 1 terkait dengan modul 1.1 dan 1.2, yaitu khususnya nilai guru penggerak. Selamat mengikuti dan cekidot. Terus Bu, ya baik teman-teman sekalian, saya melakukan pendampingan dengan Ibu Salma Ma'ani di SMP 1 Lehitu ya, terkait dengan pendampingan menyangkut dengan belajar daring, terkait dengan pendampingan pemikiran KHD 1.1 ya. Kemudian yang kedua yang ke 1.2. Sekarang saya sudah dengan 1.1 ya. Terus Bu, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu, siswa itu dia masih vakum, artinya dia masih takut dalam menyampaikan ide dan gagasan. Namun setelah itu saya menerapkan penjabaran daripada konsep Ki Hajar Dewantoro. Dia merasa berani dan dia merasa luas untuk menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah di masjid tua yang ada di sini, karena itu merupakan wisata religi yang ada di daerah ini. oke, mantap. Itu terkait dengan masalahnya sih ada. Tidak ada. Masalah yang tentang pemikiran KHD dengan anak-anak pada saat awal dong merasa gimana gitu. Ya, pada saat itu mereka merasa kaget bahwa iya Bu, sebenarnya kita memang siswa itu kita harus terbuka pada guru. Yang dari dulu sampai sekarang itu kita takut menyampaikan ini, menyampaikan itu, tapi dengan adanya saya memberikan spirit kepada mereka tentang pemikiran daripada Ki Hajar Dewantoro, mereka semangat. Bahkan dalam hal ini saya punya penyerapan yang ada di sini, siswa itu begitu dekat dengan saya karena saya langsung menyentuh kepada mereka terkait dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Mantap. Itu untuk Saya tingkatkan apa yang menjadi tujuan saya sebagai calon guru penggerak. Oke, terus jalan saja. Ada sing Ibu punya ide buat orang bagaimana kita bikin komunitas guru penggerak di sekolah sih? Ada belum ada? Harus punya ide itu ya. Masih dirancang karena memang nanti menyampaikan itu saya lihat sikon yang ada dulu pada sekolah. Ya, harus pada punya sekolah. ide. Iya. Ide buat guru Iya. guru teman-teman guru untuk jadikan satu komunitas, Untuk komunitas. menjadi, iya. Sehingga akan apa yang disampaikan lewat modul-modul sampaikan buat mereka bisa ikut pelan-pelan. Itu disebut Iya, motor. iya. Oh, oke, mantap. Demikian Bu, itu yang kita perlu sampaikan, tanyakan Ibu saja. Iya, makasih, Satu Pak. akan lakukan testimoni dengan siswa dan guru. Iya. Ikuti Kasih. saya dengan siswa dan guru ya. Cekidot. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isda Suganda Lumaila. Saya siswa dari SMP Negeri 1 Lehitu, kelas 9. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang adanya guru penggerak ini. Iya, Dek, menurut Anda Ibu Salma ini melaksanakan nilai guru penggerak di sekolah sini bagaimana? Menurut saya Ibu Ama ini menjalankan nilai di sini sangat baik, karena dengan kedatangannya Ibu Ama ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk lebih berkarya lagi. Bahkan pada saat ini sudah ada sudut-sudut baca di dalam kelas dan perpustakaan mini. Cek, mantap. Ya, teman-teman sekalian, ini salah satu siswa SMP 1 Lehitu Barat, Lehitu. Atas nama Isda, Pak. Isda, panggilnya Is. Dia sangat senang. Dek, senang tidak dengan Ibu Guru Salma melaksanakan kegiatan guru penggerak di sekolah sini? Sangat senang dan kami sangat bersemangat. Luar biasa. Oke, thank you very much. Perubahan apa yang terjadi di sekolah ini setelah Ibu Salma melakukan rencana tindak lanjut di modul 1.2 terkait dengan nilai penggerak? Banyak sekali perubahan yang ada di sekolah ini. Contohnya banyak sudut-sudut baca di masing-masing kelas dan juga ada perpustakaan mini dalam kelas. Itu membuat para siswa untuk lebih semangat dalam literasi. Karena beberapa waktu lalu adanya libur membuat siswa banyaknya siswa yang malas baca. Tetapi karena adanya kegiatan dari Ibu Ama ini membuat siswa-siswa
lebih semangat untuk belajar. Mantap. Yang dilakukan Ibu dalam proses pembelajaran dalam kelas bisa disampaikan? Ya, kalau di dalam kelas kami diberikan kebebasan untuk berbicara. Misalkan kami diberikan kebebasan untuk memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, dan membuat kami senang dalam menerima pelajaran. Itu saja menurut saya. Nama? Nama saya Sila Safitri Ode. Oke, thank you very much. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Ibu Tumia mengajar pada bidang studi bahasa Indonesia. Saya berpendapat bahwa dengan adanya guru penggerak, yaitu Ibu Nyonya Maani SPD, MPD, sangat terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran maupun dalam penciptaan lingkungan-lingkungan atau sudut-sudut baca pada lingkungan-lingkungan sekolah tertentu maupun yang ada di kelas. Saya merasakan bahwa Ibu Esma Ani merupakan kus terbaik atau mentor terbaik dalam menyampaikan perubahan-perubahan pendidikan maupun dalam proses pembelajaran, khususnya dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa untuk bagaimana siswa itu berkreatif, berinovatif dalam menerima pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disesuaikan dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa siswa harus menerima pelajaran sesuai dengan kodratnya dan jenisnya. Mantap. Oke, thank you very much, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam mereka belajar. Hari ini saya berada di SD Negeri 3 Alang untuk melakukan progres pendampingan kepada CGP asal Maluku Tengah, Ibu Nova Sulaid. Oke, saya ini salah satu CGP saya di SD Negeri 3 Alang, Ibu Nova Sulaid. Saya akan melakukan pendampingan ke beliau terkait dengan pendampingan 1 untuk menuju ke Lokakarya 2. Ikuti saya terus di SD Negeri Alang. Check it out. Saya Jessica Huai. Saya di kelas 6 SD Negeri 3 Alang. Saya akan menyampaikan hasil pembelajaran Ibu Sohilai yang kemarin. Menurut saya paling enak, paling senang, dan paling bahagia. Paling senang pembelajaran yang Ibu Sohilai bentuk permainan yang sederhana untuk membangkitkan motivasi, kolaborasi, dan kemandirian. Saya Natalia Sukahelu. Saya duduk di kelas 6 SD Negeri 3 Alang. Saya akan menyampaikan hasil belajar Ibu Sohilai kemarin. Hasilnya luar biasa, sangat permainan yang Ibu Guru lakukan itu sangat asik dan tidak membosankan, dan melatih kita punya motivasi, kolaboritas, dan kemandirian. Terima kasih, Pak. Nama saya Ibu Yosefina Lalihatu, mengajar pada SD Negeri 3 Alang. Saya akan menyampaikan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nova Sohilai. Hasil pembelajarannya cukup bagus yang dirasakan oleh anak-anak. Karena ketika pembelajaran yang ditampilkan oleh Ibu Nova, motivasi anak-anak itu semakin meningkat. Kalau kolaborasi mereka, ketika permainan yang disampaikan, mereka bisa menciptakan itu sendiri dengan teman-teman. Dan itu membuat anak-anak tidak bosan. Tapi semangat belajar mereka cukup baik dan motivasi belajar mereka semakin meningkat. Demikianlah penilaian saya terhadap hasil pembelajaran dari Ibu Nova Sohilai. Terima kasih. Ntar Bu, Ibu Nova punya rancangan di sekolah sini, jalan apa semua mendukung ya? Iya, semua rencana Ibu Nova di sekolah ini semuanya mendukung, Pak. Kepala sekolah maupun guru-guru serta anak-anak mendukung semua pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nova, karena itu sangat baik, Pak. Mantap.
Ya, teman-teman sekalian, SD Negeri 3 Alang berada di Desa Alang, Kabupaten Maluku Tengah. Inilah dia wajah sekolahnya. Tapi mudah-mudahan dalam masa pandemi ini semua siswa bisa belajar, tapi belajar menggunakan belajar kunjung rumah. Ya, saya bersama dengan Ibu Nova dan Ibu Kepala Sekolah masih dalam ruangan. Ya, makasih atas kerjasamanya. Ikuti di YouTube saya. Thank you very much.